Ngeleluri dan ilmu ini adalah sesuatu yang sangat berkaitan. Ketika kita ingin pinter, kita ingin pandai, kita bisa mengerti, syukur-syukur bisa cerdas. Karena dalam kehidupan sehari-hari ini semua penuh dengan filosofi dan simbol-simbol yang ada dalam kehidupan manusia. Semuanya serba tidak tahu, kalaupun tidak ada pakarnya kita tidak akan pernah bicara, dan analisa secara pribadi belum tentu akan menjadikan sesuatu titik tentu atau bisa mendatangkan data sekunder yang bagus. Kali ini kita bakal bicara masalah weton, atau nanti kita bertanya masalah weton atau neton. Ini kebenarannya ada di mana. Weton itu sebagai noun, atau neton mungkin bisa dijadikan sebuah gerund dan sebagainya. Saya ketemu dengan seorang pakar yang sangat luar biasa sekali ini, Profesor Suwarno. Selamat ketemu, Prof. Non sewu agak minder wardeh kompleks ketika berhadapan dengan struktural. Saya sudah menyimak tadi. Dalam ada dua hal yang saya langsung garis bawahi. Satu ilmu. Ngelmu iku kelakone kanthi laku lekase lawan kas. Tegese kas nyanto sani setya budya pangekase dur angkara. Itu yang pertama, Mas Bambang. Mengandung makna seperti apa itu, ya, bahwa ilmu itu harus dicari dan diamalkan. Betul. Dan manfaatnya harus memberikan kesejahteraan. Ya, ini kekuatan orang untuk mencari ilmu atau menelah ilmu sendiri kan tidak sama setiap orang. Betul sekali. Maka tadi ada kata cerdas. Cerdas tahu Mas Bambang? Encare nang ndas, Mas. Ketua otaknya yang didenggol betul. Encare nang kuping KPK jenenge. Lho, asal kosok Bali ini. Kosok Bali ini Adidas. Nek cerdas ki encare nang ndas. Adidas IQ bawah dasar. Oh, saya pikir anak disko bapak bunda saya itu. Mabuk balik ketenggel gitu kan. Anak disko bapak. Aku loce nek coba loce. Ya. Loce dap. Jadi kita sedikit bicara masalah weton atau neton. Ini perbendaharaan seperti itu benarnya ada di mana ini? Ya, keduanya itu tetap nouns, kata benda, karena apa yang diberikan akhiran an itu benda. Tapi ada bedanya. Kalau weton itu artinya metu. Artinya hari kelahiran. Berarti meton. Weton itu dari metu. Weton ini metu dari kata kapan metu laire, milo nek tembang mijil gitu ya, metu. Neptu itu wataknya gitu. Mengikut kalau punya wetonnya ini, neptunya ini itu wataknya. Wataknya karena perhitungan dari angka-angka. Nah, sekarang jadi dari kita melihat dari weton yang kita ketahui dari ada paing pon, iya kan? Itu Poncoworo namanya. Oh iya. Ponco kan, itu 5. Saya kan pernah dibom sama teman. Kowe nek nggawe tapete lo, kowe nggawe dino 1 kliwon mesti minggune legi kayak gitu. Oh, bulane bar minggu panen legi pancen gitu. Bar kliwon ternyata legi tuh. Kok isi atos ya bulane. Ternyata kapusan saya. Oh. Makna dari paing pon itu sebenarnya apa? Jawa mengenal namanya Saptawara dan Poncoworo. Nah, ini kecerdasan dari Sri Sultan Agung, Sultan Agung ya, Hanyokrokusumo. Karena beliau memadukan antara perhitungan dengan cara berdasarkan bulan dan berdasarkan matahari. Nah, yang Eropa itu kan matahari. Nah, kalau Arab kan bulan. Nah, kemudian Jawa itu memadukan itu. Nah, maka terciptalah beliau menggunakan kata Saptawara dan Poncoworo. Nah, ini sebetulnya inspirasinya pun dari kuna, Jawa kuna. Jadi ada kata dite, somo, anggoro, budo, respati, sukro, tumpak dan seterusnya. Ini nama hari kawi. Kalau kita kan menjadi ngat, Senin, Selasa, Rebo, Kemis, Jumat, Setu. Itu kan pengaruh Arab. Ngat itu Arab. Isna ini salah satu lansak lajeng ibu. Nah, kalau Saptawara itu
Pon, Wage, Kliwon, Legi, Pahing itu hari yang 5. Maka yang namanya weton itu pertemuan antara Saptawara dan Pancawara. Misalnya Minggu Kliwon. Saya itu lahirnya Minggu Kliwon. Gitu. Nah, Kliwon itu maksudnya kan masing-masing punya karakter. Betul. Ya. Nah itu dihitung dari karakter harinya. Dari hari dengan wetonnya itu ya? Iya betul. Nah kan kalau karakter hari dengan angka namanya nepton. Nah saya kembali pada Saptawara dan Pancawara. Nah watak seseorang itu kan dikaitkan dengan weton kemudian menjadi nepton itu. Wataknya nepton, lahirnya weton. Nah itu variabelnya banyak. Karena satu hari Minggu bisa Minggu Pon, Minggu Wage, Minggu Kliwon, Pahing, Legi kan gitu. Nah tapi dalam jangka waktu 35 hari sing diarani selapan itu pertemuan antara keberulangan Saptawara dan Minggu Pahing ketemu Minggu Pahing kan gitu. Nah, ya itu kan. Saya Minggu Pahing ketemu namanya selapan. Karena tadi variabelnya 7 kali 5. Sabtu itu 7, 5 itu kan ponco. Jadi 35 hari. Terus kalau untuk mempelajari karakter masing-masing weton terus gimana itu coba? Masalah gini, kadang kita untuk memilih jodoh misalnya. Iya. Kira-kira dadak wis seneng-seneng takoni jodone ra cocok wetone ra sida. Itu ini maksudnya kita, alasan ganti yang maksudnya itu. Kita bicara budaya, Mas. Iya. Bicara budaya. Tapi secara keilmuan ternyata ada mahasiswa saya itu menemukan namanya etnomatematik dengan mengkaji Bintal Jemur ada makna. Kan semuanya di situ kalau perhitungan ini seperti ini ada di sana. Sampai memilih jodoh, katuranggan dan sebagainya wis. Alah milih sing ngene ya ana sing ngene ya. Ngene ya. Kalau kita wis malah miring. Sing gitar apa sing waringin sungsang. Tahu waringin sungsang itu? Waringin sungsang tahu. Oh, itu antarane wanita. Wanita cantiknya. Aku boleh nyontor ya? Iya, betul. Rek memak ngembang bakung palaraban nyelo cendane wimbo jali lir ulang tumanggal. Idepe itu mengeng tawang netra kocak lindri bawang sebungkul. Pangarasane nduren sajuring grana ngri lambene manggis karengat janggane ngulan-ulan. Pamidangane neraju mas kulite kuning nemu giring kadya masinangling. Payudarane nyengkir gading. Kok ngerti warnane? Iki anggo ing bareng. Oh, tapi kok nyengkir gading kan berarti kan satu sebuah warna. Kadya melon ora banget ya. Kuwi pamelain desa. Oh. Nyengkir gading kan terus bar kuwi ngalih dedeg piadeke sedeng hamaringin sungsang. Sikile asutang walang sempoleh ngambang pedak. Garis lurus tumit bunder lir jinangka. Wong waneten joh wis. Nek sing gitar tadi gitar itu waringin sungsang. Waringin sungsang. Nah nek ringin yang tidak sungsang bini waringin itu waringin sing dibalik. Disonyole teneda. Cengkir gading enggak bisa diganti nduren sawit itu. Ada nyerokan-nyerongot. Lho nek centene tenan itu ya ajane lak ya. Nah, kuwi bojo saya bojone ketine basa mukone kuwi. Ya itu wanita gitu. Nah, perhitungan secara etnomatematik ternyata bisa dikaji secara ilmiah. Ternyata mahasiswa itu bisa ini loh kelas SD matematika, kelas SMP, kelas M sampai perguruan tinggi boleh itu mengkaji Bintal Jemur itu. Nah ini kita bicara budaya nggak bukan bicara dalam artian. Tapi Bintal Jemur sendiri bibliografinya dari mana itu? Nah itu ngilmu titen. Nah, betul. Ya, jadi wong Jawa ki membuat sesuatu dengan ngilmu titen. Ya. Karena titen itu adalah interaksi alam dengan kekuatan listrik dan kemudian perputaran yang ada dalam kemudian akan melahirkan sesuatu. Tapi aplikasinya kan bukan untuk hal kebaikan saja, dah. Oh iya. Ilmu titen itu misalnya, maling barang lah makanya itu. Kayak ngerti dino Selasa bar ki setor, setor duit nang bank titeni wae digedhek nang dalan kan gitu. Itu kan juga termasuk aji titen. Lah ya ilmu itu kan semuanya masih ada yang baik, ada yang benar, ada hitam, ada yang putih gitu. Terus untuk nggaduk kayak weton perjodohan gimana itu, Prof? Ini dihitung ya. Misalnya wetonnya itu saya Minggu Kliwon. Jumlahnya gitu berapa itu? Kemudian Minggu itu kan 5, Kliwon itu 8. Dapat Minggu Pahing misalnya gitu ya. Ini pernah dihitung juga oleh Alivia ini. Kalau Minggu itu kan 5, kemudian Pahing itu 9.
Maka saya jumlahnya 8 dengan 5. Ini yang 13. Ya. Yang ini tadi 5 dengan 9 kan 14. Dijumlah. Jadi 27. Nah, ini ada beberapa cara untuk menghitungnya. Dibagi songo. Ada yang seperti itu, ada bagi 10. Ya, saya menggunakan 4 dan 5 saja. Yang dipilih yang terbaik. Oh iya, nah, gitu. Bagi songo entek rata rezeki ya. Masalah hitungannya songo. Tuku nomor atau entuk gitu ya. Nek ra disonji ora oleh gitu. Nah, ini dihitung misalnya dibagi 4. Kan sisanya 3. Nah, itu ditili nang rumuse. Nek telu ki apa? Oh, tiba ini ternyata tiba Sri. Sri itu artinya bagus rezekinya. Kan untuk Dewi Sri itu lambangnya Dewi Kemakmuran. Mulai melakukan wayang Sri Sadono. Atau Sri Mulih kembalinya Dewi Sri setelah. Nah, nek aku lucu. Soalnya ada testimoni cerita gini. Jadi kebetulan ada saudara dulu ketika mau menikah sama kakak saya. Dengan Ki Ageng Ismail Perta itu abahnya Mas Ijon itu. Jadi dia melihat terus ini tiba pati gitu bahasanya. Tiba pati. Dan ya ternyata benar juga akhirnya. Tiba pati itu bukan cuma mati rezeki tapi pati nyawa sampai di situ maksudnya kekuatannya. Mati tetap mati tombol kapan payu ini. Iya, begitu cepatnya maksudnya. Iya betul. Itu jadi. Ya itulah orang Jawa dados nun sewu ya. Orang membuat ilmu itu pakai laku, kelakone kanthi laku. Artinya tidak sembarangan lah. Nah, kalau kita cara ilmiah, kalau orang dulu kan pakai kedekatan dengan Tuhan begitu. Nah, bayangan saya pati itu ya bisa pati rezekine. Maka itu jatuh apa? Oh ini tiba segoro, artinya bagus, nah, gitu. Oh ini tiba pati, oh ini. Tiba segoro matinya belum. Gue anyep sih gitu. Tapi bisa menampung apapun, wong sabar itu jenis. Oh sanepo itu bebas aja. Iya. Jadi segoro iso nampung apa wae. Matine tertik. Memang tertik saka wit klopo ya, mati tenan kuwi. Nah, terus tadi yang kalau dihitung 5 itu jatuhnya itu kalau dono itu bagus, artinya banyak rezeki. Yang berbudi bawa laksana. Lire berbudi mangkono hanggegangan jar saben dina atene kang bawa laksana hanatepi pangandika itu raja. Artinya orang yang jatuh dono itu rezekinya banyak gitu. Nah, itu kembali lagi ya. Tapi yang tadi sebetulnya kalau orang ini masih bisa loh Mas Bambang. Masih bisa diradat kalau dia mau. Masih bisa gitu ya. Ada jalan keluarnya. Nah, ini penting juga. Nah, misalnya begini. Ngawekan kudu piye? Saya pernah ya. Saya itu pernah MC manten. Ternyata naga dinonya itu jatuh di pihak yang putri. Nah, maka yang putri itu kemudian dibawa ke tempat yang kakong. Biasanya kakongnya ya datang. Tapi ini saya mencerahkan justru yang putri. Karena melihat pasarnya itu. Karena tadi. Nah, itu untuk ngawekani. Kalau misalnya lagi melewati sungai, kadang orang Jawa melempar ayam gitu. Itu jadi ono pitukone dalam Jawa. Ini nang Cina melempar mercon balik di sana. Ane melempar duit sampean sing jupuki. Oh, bisa diawekani gitu ya. Ada yang bisa. Nah, itu variabel apa sebenarnya yang mempengaruhi orang bisa mempengaruhi dari sing kudune cilaka dadi ora itu lho. Lah ya itu. Lah itu ada di dalam Jimtal Jemur itu. Kalau ini tuh kono iki, kalau ini tuh kono ini gitu. Itu karangan Pak Noradjo itu ya betul. Ya, antara Jemur ada makna itu ya. Ada makna. Tapi itu hanya salah satunya. Mas saya itu banyak menggunakan bentanu. Teori keajekan itu tadi ya. Ya, tadi kan teori Titan itu nek bareng ini bareng kalau alam begini makanya kejadian seperti ini. Nah, pembuatannya berdasarkan tadi jutaan peristiwa juga yang itu orang dulu kan ngilmu Titan seperti itu. Dan saya yakin itu karena kedekatan dengan Tuhan. Tidak semata-mata kalau sekarang kan sebenarnya logika. Nah, hal seperti itu kadang memang sulit untuk logika. Makanya semuanya sekarang dihitung dengan matematika. Kan banyak gitu. Logika kan larinya ke matematika. Makin tekun, makin tidak karuan kan gitu kan. Mati kita namanya matematika. Lah kan masih tahu matematika tekan logaritma yang biar tenan nih untuk mencari gitu. Terus terapannya dalam kehidupan manusia, apakah kita juga harus menyesuaikan atau mensetarakan selalu dengan weton kita?
Ya, ini tergantung orangnya, Mas. Ketika saya ditanya gini, saya kan MC manten ya. Iya. Ada klien, Pak Warno, saya mau tanya, kalau Bapak apakah setuju dengan perhitungan seperti itu? Kalau saya nek wong Jawa nek wani aja. Wedi-wedi, nek wedi aja wani-wani. Saya Mas Bambang tak takoni pamane. Jenengan arep ndelok tindak ning Purwodadi. Aja liwat gemolong dalane elek. Kira-kira jenengan menghindari atau tidak? Ya menghindari. Nah, itu sama. Daripada rono kejeblos tenan, Iya, lebih betul. baik menghindari Iya. gitu. Nah, itu kalau saya. Iya. Tapi kalau yang tadi Tibo Pati mungkin tidak percaya. Oh, ora apa-apa tak koyo apa dalane. Dilalah kok ya tenan. Jadi kalau saya jika ada yang lebih berpeluang baik ya kita menghindari saja. Tapi secara pengalaman saya mantu 2 kali tetap saya pakai. Iya. Alhamdulillah saya mantu itu 2017 itu tanggal 17 Desember. Enggak hujan juga. Iya. Terus satunya lagi saya mantu itu 19 September, enggak hujan juga. Tapi karena dibantu. Weton bisa membawa pamali nggak sih untuk sebuah kegiatan misalnya? Nek mantu ora kena nonton misalnya Jembang Kliwon, misalnya kayak gitu. Yang itu tadi perhitungan. Iya. Itu kan kalau dihitung nanti kan jatuh hari apa, dari waktu jam berapa sampai jam berapa. Iya, Itu iya, pamali. iya. Artinya di luar itu pamali. Saya baru saja khotbah nikah dan sebagainya lain ini. Iya, yang iya, kemarin manten di Borobudur itu, yang punya mantan itu. Kerco iki. Maksudnya penduduk setempat gitu. Sing mantan-mantan Bimo ya. Apa jangan lihat. Itu itu Bang. Saya diwanti-wanti, pokoknya jam 2 khotbah nikah harus selesai. Dan ketika saya nikahkan saudara harus jam 2. Makanya saja khotbahnya itu saya perhitungkan. 2 menit sebelum jam 2 saya mengakhiri. Harus selesai. Iya harus saja tapi itu. Dan itu saya sudah berkali-kali seperti itu. Sabonge ini ya. Kalau itu ini. Gini. Misalnya kelewat jam itu apa yang terjadi? Nah, itu kan sebetulnya kan orang itu hanya percaya atau tidak. Nek wani ya aja, dadi nek wedi aja. Gitu ya. Kok nek terjadi mung lho rak tenan kok. Nah, ya itu kalau tidak terjadi ya itu kan masalah kepercayaan. Maka saya di sini bicara masalah budaya, bukan masalah agama. Budaya kita kan seperti itu. Nah, budaya pikir itu ya yang kita pikirkan di dalam tadi ini sirian ini. Ning sirian yang lain ada, Mas. Geblak, kalau geblak tidak bisa. Tapi geblak itu masih bisa dinalar. Misalnya begitu, jangan menikah ketika pada waktu orang tuanya pas sedane, pambae. Geblaki sedo lho aja keliru, geblak orang geblak terus kok dinglik ora. Geblak sedo. Iya, nek geblak itu tegese hari sedo. Ning nek lawang Jawa kira geblak ngene, nek tiba ngen lumahe geblak, yang ana jelungo gitu lah. Nah, itu nek iki iso dinalar. Bangane niku mbok dienggo ndonga. Mesti kan ngono mongso ngene geblake wong tuane malah seneng-seneng. Nek itu bisa dinalar. Ya minus kene pengetahuan agamane iki. Karena beliau ini luar biasa. Jadi apa-apa iso lho. Masalah kebudayaan, masalah Jawa, masalah agama mumpuni. Smackdown iso saja. Sing ra iso mengutangi iki lho. Apa-apa bisa. Jadi kelemahannya apa ketika kita percaya dengan weton yang kita miliki itu? Ada mungkin selalu ragu-ragu. Nah itu, selalu menjaga diri makanya itu. orang Jawa itu harus duwe tekad, niat, nekat artinya. Artinya ya 3T itu kalau tadi katakan nek wani ya dewe-dewe nek wedi sebenarnya. Kalau enggak sekalian. Contoh gini, ini gugontuan Mas Bang. Ngelindes kucing di jalan. Ya itu kalau kita ya Allah kucing nang dalan ya wis lah wis panjang dalan. Saleh kok nyabrang kan gitu. Nyabrang ini tegese tegese tidak percaya. Ini nek percaya jelas ya nek ngono ya kudu mak rokti mak pendem nganggo mute. Lah itu nek percaya apa ya nek ora pisan gitu. Jangan di tengah-tengah. Nek wong mangro akhirnya kendu. Nek kendu terus melotrok kan. Tapi kekuatan gugontuhan sendiri itu apakah juga ada aura tersendiri gitu, Bro? Ya, itu ya perhitungannya nek panjenengan maos bukune Ki Ageng Sela itu kan ada pamali gitu ya. Aja ngene. Nah, itu juga termasuk bagian dari itu. Iya. Terus teman saya itu juga karena mungkin gugontuhan ya. Jadi ketika dia naik motor nabrak tiang listrik, dia
gitu loh. Alasannya ngopo? Mau cagak listriknya sing nyabrang ya. Ternyata itu mabuk gitu loh. Sing disake cagak listriknya. Kayak kucing tadi itu. Oh, cagak listrik kok nyabrang. Lah ana wong mati marga nagrak cukulan asem ya ana. Kok bisa? Wis 20 tahun cukulane. Oh. Ayo. Kayak ulah mati. Mau tak tukang asem-asem ya. Ya ki cagak listrik. Iya. Wong ketiban paku njuk kok iso mati ya bosak blandare kayak gitu. Ketiban watu, mati marga sak treke. Lah iya. Nek ono sing ketiban klopo ora apa-apa, ngopo? Bol klopo parutan. Ora apa-apa wis diparut ketiban. Terus ada ketakutan tersendiri dengan weton-weton itu kalau orang Jawa selalu. Kalau orang Jawa yang memang masih ngegemi itu iya. Tapi kalau sekarang kan enggak. Sekarang kalau saya tanya, Pak hari baik itu apa? Karena saya salah hari Jumat. Ya, ya. Hari baik lagi cuma 1 minggu. Sebabnya cuma itu hari manten sedunia. Aku nek pamane manten kok cuma 1 minggu toh Mas Bambang. Iya betul. Coba nek gelem Selasa Rebo wis tak diskon. Dadi aku le nge-MC terus maksudnya seminggu. Ane njuk ra mulang. Mengbondi gitu ya. Nah, makanya sekarang yang orang modern itu kebanyakan kalau punya gawe ya baik 1 minggu. Tapi berarti Ya, kalau kita sebagai orang Jawa, terus sekarang generasi anak-anak sekarang ketika mengabaikan adanya weton itu kira-kira berpengaruh nggak terhadap alam ini sendiri? Ya, dunia kan pragmatis Mas. Ya, tentu akan berpengaruh namanya hamo manjo joning bawono. Bahwa manusia itu tetap akan berpengaruh. Besar maupun kecil akan berpengaruh. Karena aura kita itu saya belum pernah secara belajar mendalam kan punya aliran listrik sendiri. Bahwa interaksi manusia dengan alam akan berkaitan sesuatu. Iya. Berarti kan tetap harus disampaikan ilmu tentang betul. Jawa Ya, percaya monggo, ora percaya ora apa-apa. Nek iya pisan, nek ora pisan. Jangan di tengah kalau dalam hal ini. Jadi kalau saapi-api iki nek sing tengah-tengah dalam hal ini tidak. Karena saapi perkara sing tengah dalam hal ini tidak. Nek ora pisan, bape nek opin. Tapi kalau kasus kucing tadi. Kalau misalnya dia mangkro, akhirnya tabrakan tenan. Karena dia berpikir nyober kok aku mau ngelides kucing. Akhirnya kan membayangkan terus. Dan tidak konsen, tidak fokus. Nah, akhirnya nabrak tenan. Nah itu wah iki gara-gara kucing padahal belum tentu kan gitu. Iya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kita kan selalu njogo sebagai orang Jawa. Sekarang kan ini generasi magel. Generasi magel ini terus lek kudu mulang piye ya? Ini kan tugasnya para sepuh dan para ahli seperti panjenengan ini bagaimana bisa menyampaikan? Nah, gini. Arso Dalem itu namanya Jogja Renesan. Renesan itu ada perkembangan dari dulu dan kadang-kadang di tengah-tengah. Itu ada 3 value. Core value yang kita bicarakan ini. Artinya nilai-nilai yang memang diyakini adanya. Itu kan budaya pikir yang ada dalam pemikiran manusia tentang perhitungan weton dan neptu tadi. Ya. Kemudian berikutnya ada namanya instrumental value. Itu alatnya, seperti kita ini, ya ini tugas kita. Seperti saya di kampus memberikan pembelajaran, kasus-kasus misalnya seperti itu. Ya. Kemudian yang terakhir namanya praxis value. Ya nilai-nilai pragmatis di dalam masyarakat yang penjenengan tanyakan. Kalau tidak begini bagaimana? Kalau ini masyarakat begini bagaimana? Ya ini sangat tergantung dari masyarakatnya masing-masing. Nun sewu ya. Semakin dia itu semakin ke barat-baratan, jelas ilmu ketimbunan dia akan semakin meninggalkan. Iya. Ya. Tapi ya tekan itu loh yang saya Nah itu karena kita masih sudah punya jiwa timur. Kita sekarang kami ini di Dewan Pendidikan DIY oleh Ngarso Dalem ditugasi untuk membuat pendidikan khas Kejogjaan yang menggunakan widya saka tunggal dengan unsur satu dari keraton, dari kemudian Muhammadiyah, dari NU, dari pendidikan barat, dari sarjana wiyata yang ke-6-nya itu disebut Widya Saka Tunggal. Artinya
bahwa non sewu kita itu otak boleh Amerika, tapi Iya. budaya tetap Ameriki maksudnya. Ya, tapi yang selalu dicanangkan kan itu cuman selalu wacana-wacana, tidak masuk dalam silabus itu yang Oh ada sekarang sudah ada. Sudah ada. Makanya sekarang pembelajarannya, tapi tidak selalu harus dalam bentuk mata pelajaran. yes. Ya, jadi misalnya saiki mulang sangkan paraning dumadi mlebu ning agama. Itu kan sumbu filosofis. Dari panggung krapyak sampai keraton, dari bungkus sampai keraton, makanya begitu. Hamu mayu aja ning bawono, masuk dia, geopark misalnya begitu. Pelajaran geopark jadi tidak selalu mata pelajaran, tapi masuk di internalisasi. Jadi pelayatnya lebih tertera gitu ya. Ya, sebenarnya kita kalau bicara masalah weton dan sebagainya, toto laku menungso ini tidak akan pernah habisnya. Apalagi kita ketemu dengan Prof. Warno ini yang notabene catatannya mungkin sudah di luar angkasa ilmunya ya. Jadi seharusnya kita ketemu lagi kapan-kapan. Kita harus perbanyak lagi bertemu dengan beliau ini. Ngangsu, oke sak seru-serune sumur dengan beliau ini agar supaya kita mendapatkan lebih banyak masukan. Nek untuk ilmune ya orang mau diserap tapi dicake kan. Di dunia modern ada namanya zodiak ya. Ya. Itu udah modern. Karena dia juga kalau tadi Neptun itu berbasis Komariah, kalau ini kan berbasis Samsiah kemudian Komariah. Gitu. Perbintangan toh? Nah, iya perbintangan. Nah, tapi bahasanya kan kalau yang zodiak itu matahari dalam dia keliling bintang. Tapi kalau yang Neptun kan itu kan Komariah dalam arti bulan tadi Saptawara. Tapi kedua-duanya memiliki esensi yang ada persamaan dan bedanya. Ada keterkaitan itu ya. Kalau misalnya zodiak itu kan prediksi perilaku manusia berganti terus. Misalnya tahun sekarang Aquarius dengan tahun besok Aquarius akan berbeda. Karena dipengaruhi oleh tadi perbintangan zodiak. Perbintangan. Tapi kalau Neptun Jawa enggak. Neptun itu ya terus. Karakternya gue ya karena kan, itu, gitu. Tapi berkembangnya konteksnya. Misalnya wong sing lair dina iki bakale makmur. Nah, definisi makmur dhisik kan cukup sandang pangan, sekarang nah, ya toh? Apa-apa cukup. Mangan cukup, sandang cukup, duit cukup, omah cukup, mobil cukup, bojo cukup ngono. Bojo cukup itu berapa tuh? Kan lho. Tegane kambel ijo, bejane sing duwe bojo, nanging aja loro. Telu papat lima maksude gitu ya. Iya. Lah kuwi tembange saiki ana kuwi sing Darbo iki lho. Biasane kowe siji saiki diganti. Kowe siji lan sijine ngono. Iya, bukan cabang itu. Baik, sepertinya kita ketemu lagi suatu saat nanti dengan Prof. Warno, masih mengulas yang lebih banyak akan diutarakan. Senang banget ketemu beliau ini. Wah, aku nanti lo guys seneng kan Bang? Masya Allah, luar biasa. Sedilit banget gitu Iqman. Iya, makanya kita nanti ketemu lagi di suatu saat dan kita nanti bicara dengan topik yang lainnya. Ketemu kita di acara Kejawen di TVRI Jogja Official. Sampai jumpa.